Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan rakyat Surabaya yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Pukul 21, 18 September, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Loogman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik menuntut diturunkannya bendera merah putih biru tersebut. Kurang ajar, mereka tidak tahu kita ini bangsa merdeka. Ayo, kita turunkan bendera busuk itu. Turunkan bendera Belanda! Turunkan bendera Belanda! Turunkan bendera Belanda! Turunkan bendera Belanda! Tenang. Saya akan mencoba bicara dengan mereka. Oh, Sudiman, how are you? Silakan duduklah. Mau apa lu datang ke sini, ha? Kami minta agar kalian menurunkan bendera kalian itu sekarang juga. Atas dasar apa you berani perintah saya, ha? Presiden Soekarno telah memerintahkan agar bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. No. Tidak bisa. You harus tahu kalau kami tidak mengakui you punya negara. Dasar kau biadab! Kusno, kau cepat turunkan bendera Belanda. Siap, laksanakan. Ayo Bung, kita kibarkan Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Pelabuhan Tanjung Perak, sekitar 6.000 orang pasukan dikirim sekutu ke Surabaya pada 25 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut baik, namun karena adanya tentara yang ikut dalam rombongan pimpinan Malabi itu, mereka mulai mendapat penolakan bahwa perlawanan. Akhirnya, aku sampai juga di Indonesia. Akan aku kuasai semua daerah di Indonesia ini. Pasukan! Siap, Jenderal. Bagaimana keadaan pasukan kita? Lapor Jenderal, semua pasukan sudah siap, tinggal menunggu perintah. Bagus. Kapten Shaw, Siap, Jenderal. siapkan pasukanmu. Laksanakan kejutan khusus untuk mereka. Sementara yang lain, siapkan keberangkatan kita menuju Gubernur Surabaya. Siap laksanakan perintah Jenderal. Keesokan harinya, Gubernur Suryo mencapai kesepakatan dengan Malabi di kantor gubernur pada tanggal 26 Oktober 1945 bersama Bung Tomo dan pasukan Residen Sudirman. Sampaikan kedatangan kami kepada Tuan Anda. Nuwun sewu Gubernur, ada pasukan AWS Malabi di luar. Persilahkan mereka masuk. Hai Tuan Suryo, apa kabar? Silahkan duduk.
Mari kita bicarakan terkait kedatangan kami ke Surabaya. Alhamdulillah, kita sudah sepakat. Saya harap kalian menepati janji. Ya, tentu. Terima kasih atas sambutan Tuan. Kesepakatan pun berhasil diraih kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan, membentuk biro kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Namun, alih-alih menepati janji, pada malam harinya, pasukan Kapten Shaw di bawah perintah AWS Malabi menyerbu penjara Kalisosok, membebaskan para tawanan perang Jepang, salah satunya Kolonel Huier. Keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan. Ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya W.S. Malabi. Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil menyangkat tangan. Selambat-lambatnya pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945, jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan kami serang dari barat, laut, dan udara. Berkata dengan lantang dan tegas. Mendengar ultimatum yang dikeluarkan Mansur, ternyata tidak membuat gentar arek-arek Surabaya. Namun, dibalas dengan seruan jihad yang disampaikan Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 9 November mampu menyebar hebat ke berbagai daerah di Jawa Timur dan mendorong mereka ke Surabaya dalam rangka jihad fisabilillah. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan mempersiapkan pasukan. Seluruh santri Jawa Timur siap berjihad di jalan Allah. Apakah ada di antara kita orang yang suka ketinggalan, tidak turut berjuang pada waktu-waktu ini, dan kemudian ia mengalami keadaan sebagaimana yang disebutkan Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka ikut berjuang bersama Rasulullah? Allahu Akbar. Indonesia ini adalah negeri yang dirahmati Allah. Kita harus mempertahankan Surabaya dari sekutu iblis itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat
tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun, karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Perlawanan rakyat pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak teratur. Namun, makin hari makin teratur. Walau demikian, hingga pada akhirnya Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang, bergelimpangan mayat bersekujur kaku, hangus, serpihan daging dari ribuan orang. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya ini. Ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya.
kami ingin merdeka. Pagi ini kami berdiri tegak di hadapan bendera pusaka. Derap langkah menghentak, sigap maju ke depan. Moncong senapan mengarahkan pada sang ancaman para penjajah yang datang dengan ketamakan. Dengan lantang kusuarakan bahwa aku putra bangsa rela mati demi merdeka. Darah tertumpah di tanah air kami, tak mengapa, asalkan lunas terbayar hutang merdeka yang kau rebut berabad-abad lamanya. Kau bangsa asing Nurjana, beraninya menginjakan kaki kotormu di tanah milik bangsa yang besar ini. Kau bangsa asing tak beretika, beraninya mengibarkan benderamu di tanah kami. Tanah yang kami junjung kehormatannya dan kami perjuangkan kedaulatannya. Kau bangsa Nurjana, dengan tegas kami menolakmu menjajah negeri kami tercinta sampai mati. Kami akan menuntut kemerdekaan kami sampai mati. Kami akan merebut hak kami sebagai putra bangsa yang telah kau injak-injak harga dirinya, yang telah kau robek ijazahnya. Kami tak akan tinggal diam. Sebagai putra bangsa, sebagai pemuda beragama, camkan itu. Wahai penjajah Nurjana, kami ingin merdeka. Allah